Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Dimpi, salam sukses. Selamat datang di bimbingan belajar Dimpi Islet. Insyaallah kali ini saya akan melanjutkan kembali materi tentang himpunan. Biar lebih berkah, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada materi kali ini yang akan dibahas adalah sifat-sifat himpunan. Materi yang sebelumnya kita belajar tentang konsep himpunan, terus himpunan kosong dan himpunan swasta. Yang akan kita bahas sekarang adalah sifat-sifat himpunan. Ada 4 sifat himpunan yang akan dibahas. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan kuasa. Dan yang keempat adalah kesamaan dua himpunan. Oke, next kita buka. Nah, ini ya, kita belajar tentang kardinalitas himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dan dinotasikan dengan NA. Kalau misalkan himpunannya A. Ulangi lagi. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang kardinalitas himpunan, ini ada sedikit informasi ya. Dalam himpunan ada yang dinamakan dengan himpunan hingga. Bisa dilihat adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Artinya ya terbatas anggotanya. Contoh A, anggota himpunannya 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada himpunan tak hingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota tak hingga, tak terbatas anggotanya banyak. Contoh B adalah himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, titik-titik, artinya ini menandakan masih banyak anggota dari himpunan B. Nah, di dalam kardinalitas himpunan yang akan dibahas itu hanya untuk himpunan yang hingga. Oke, next. Ini kita masuk ke contoh. Sekali lagi, kardinalitas itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh di sini ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti banyak anggota A adalah berapa? Hitung aja anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, dinotasikan dengan NA, yaitu jumlah anggota A adalah 5. Karena yang B ada himpunan anggotanya 1, 3, 5, 7, titik-titik di sini masih banyak. Lihat polanya 1 ke 3 bertambah 2 terus ya. Terus 3 ke 5 bertambah 2, 7. Artinya selanjutnya 9. Terus 11, 13 dan seterusnya sampai angka 29. Maka dihitung semua anggota B, anggotanya adalah 15. Jadi banyak anggotanya ada 15. Dinotasikan dengan NA sama dengan 15. Nomor 2. Nah, ini menggunakan notasi ya. Himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Jika M adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X kurang dari 10. Dan X bilangan bulat positif. Ini syaratnya nih ya, X-nya kurang dari 10. Yang kedua, M adalah himpunan yang anggotanya semua Y, demikian sehingga Y-nya lebih dari sama dengan negatif 7. Y bilangan bulat negatif. Pertanyaannya, tentukanlah kardinalitas himpunan M dan N. Kita tentukan dulu anggotanya. M syaratnya tadi kurang dari 10. X-nya bilangan bulat positif. Oke, anggotanya berarti bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Ada berapa anggotanya? Berarti ada 9. Maka banyak anggota M adalah 9. Notasinya NM karena M anggotanya. Jadi banyak anggota M adalah 9. Yang kedua N. Negatif lebih dari sama dengan negatif 7. Karena sama dengan maka negatif 7-nya ke bawah. Lebih dari berarti yang besar. N-nya bilangan bulat negatif. Negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 sampai negatif 1. 0 kenapa gak masuk? Karena 0 bukan bilangan negatif. Maka total anggotanya adalah ada 7. Notasinya berarti N. Oh, maaf ini salah ya. Harusnya N besar. Jumlah anggota dari N.
Gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, ya ini ada yang dinamakan dengan himpunan bagian. Himpunan bagian itu terdapat dua, artinya terdapat dua himpunan A dan B. Nah, dikatakan himpunan jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi A dan B itu, dua himpunan A dan B dikatakan himpunan bagian jika ada himpunan A, anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Maka A disebut himpunan bagian atau subhimpunan dari B, dan dapat ditulis seperti ini, A bagian dari B. Jadi kalau ada anggota A ya yang merupakan anggota dari himpunan B, maka itu dikatakan A itu bagian dari B. Contoh nih, bisa dilihat kalau pakai diagram Venn ya. Ini A, jadi A itu terdapat di dalam B karena anggota A-nya termasuk juga anggota himpunan B. Contoh nih, diketahui himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Pilihlah yang merupakan himpunan bagian dari B. Ini himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nih, pilihannya ada A 1, 3, 5, 2, 5, 6. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang A. Karena semua anggota himpunan A berada di B. Lihat 1, 3, 5 ada di B, ya itu. Maka A adalah bagian dari B. Sedangkan C anggotanya 5 dan 6. Ini bukan, C itu bukan bagian dari B. Kenapa? Karena ada anggota C yang tidak berada di B, yaitu 6. 6 nggak ada di B, maka C bukan himpunan bagian dari B. Paham ya? Jadi himpunan bagian itu ada himpunan A, ya, bagian dari, ada anggota himpunan A yang berada di B. Itu adalah himpunan bagian. Next. Oke, contoh nih, kita kerjakan soal ya. Ini ada diagram Venn. Himpunannya ada 3, A, B, C. Ini himpunan semestanya ya, yang di pojok kiri S. Lihat, anggota A adalah berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B-nya 1, 2, 3. C-nya 6, 7, 8. Berarti 9, 10 di luar A dan B dan C. Nah, satu, sebutkan anggota himpunan S, A, dan B. S itu ada semesta. Semestanya semuanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota A-nya berarti apa aja? Yang ada di lingkaran warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Anggota C-nya, ya berarti yang ada, anggota B-nya yang ada di lingkaran B aja. 1, 2, 3. Anggota C yang ada di warna pink ini. 6, 7, 8. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? A termasuk ke S? Ya, karena A ada di dalam persegi panjang ini. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S? B masuk juga bagian dari S. Karena B berada di dalam persegi panjang, di dalam semestanya. Apakah C merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Begitupun C sama bagian dari S. Karena berada di dalam persegi panjang ini, himpunan semestanya. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Jelas, B merupakan himpunan dari A. Ya, karena B-nya di dalam A. Kalau C mah bukan bagian dari A, bukan juga bagian dari B. Paham? Oke. Jadi apa yang dapat disebutkan tentang himpunan? Bagian dari suatu himpunan. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan bagi himpunan bagian itu ketika semua anggota A berada di himpunan B anggotanya ya. Oke, next. Ini ada yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa itu himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagiannya dari A. Dilambangkan dengan PA. Ini ada himpunan kuasa ya, lambangnya. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Lambang dari himpunan kuasa itu adalah PA. Kalau banyak anggotanya kayak tadi NPA. Jadi himpunan kuasa itu himpunan bagian-bagian yang terdapat di A gitu ya. Ini rumusnya misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa. A jika NA-nya sama dengan N bilangan caca, N-nya bilangan caca ya. Berarti dimulai dari 0 caca itu. Maka NPA jumlah anggota himpunan kuasanya adalah tinggal 2 dipangkatkan N. Tinggal 2 dipangkatkan banyak anggota dari himpunan A. Oke, selanjutnya ada kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan
ini dua himpunan A dan B disebut sama jika A-nya bagian dari B dan B pun bagian dari A. Maka ditulis A sama dengan B. Sekali lagi, himpunan itu dikatakan sama ketika A dan B, A-nya bagian dari B, begitupun sebaliknya, B bagian dari A. Contoh misalkan A 1, 2, 4, B-nya 4, 1, 2. Apakah himpunan tersebut sama? Perhatikan semua anggotanya. Lihat, 1 ada di B, ada. 2 ada di B, ada. 4 ada di B, ada. Begitupun sebaliknya. Maka A dan B, A bagian dari B, dan semua anggota B ada di A. Maka B itu bagian dari A juga. Jadi A sama dengan B. A itu sama dengan B. Himpunan A sama dengan B. Oke, contoh bisa dilihat. Nah, ini kesamaan dua himpunan. Himpunan A 1, 2, 3, B 1, 2, 3 sama. 3, 2, 1, 1, 2, 3 sama juga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 B-nya. Tidak sama, karena apa? 4 itu tidak ada di B, maka tidak sama. A, B, C, ini 1, 2, 3 jelas. Yang A sama A, B, C, yang B-nya 1, 2, 3, ini tidak sama. Kalau ini A, B, C, D, ini D, A, B, C. Ini sama, karena anggota A ada di B, begitupun B ada di A. Yang 6, P, Q, R, S, ya. Ini P, R, S, Q, sama ininya. Anggotanya ada. Kalau nomor 7, tidak sama. P, Q, R, ini PRS, ya, PRSP. Q-nya nggak ada, maka tidak sama. Q-nya hanya ada di B. Nomor 8 ABCD, yang nomor himpunan B-nya ABCD dan seterusnya, masih banyak lagi. Ini tidak sama. Karena yang ada di A cuma 4 aja, sedangkan di B itu banyak. Seperti itu tentang kesamaan dua himpunan. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, ya, Bimbel Dimpi Institute. Insyaallah tunggu pembahasan soalnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.